Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Kesehatan dan Keselamatan Kerja di PT Indosemen. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Nur Dadisti Ali Fahri, NIM 122200140. Dan di sini saya bersama. Saya Rakalista Putra, NIM 122200134. Agar tidak membuang waktu banyak, kita langsung mulai saja di slide pertama, yaitu gambaran umum perusahaan. PT Indosemen memiliki nama lengkap PT Indosemen Tunggal Prakasa Terbuka. PT Indosemen sendiri termasuk perusahaan semen terbesar kedua di Indonesia pada saat ini. Pada tahun 1973 itu pernah bernama PT Disting Indonesia Semen Enterprise yang didirikan oleh Sudono Salim, Juhar Sutanto, Satwikatmono, dan juga Ibrahim Masjid. Pada tahun 1985 itu berubah nama lagi jadi PT Indosemen yang disahkan dengan notaris yang bernama dengan akta notaris yang disahkan oleh Ridwan Suselo. Itu selanjutnya masuk pada proses pembuatan semen. Proses pembuatan semen sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu pengolahan bahan baku dan juga pembuatan terak. Pada pengolahan bahan baku itu ada tiga proses. Yang pertama tambang, itu proses penambangan batu kapur dan juga penambangan tanah liat. Selanjutnya masuk pada proses crusher atau penghancuran. Pada proses ini batu kapur dihancurkan hingga menjadi kerikil kecil-kecil. Terus tanah liat itu dicincang hingga menjadi kecil-kecil juga. Selanjutnya masuk ke proses pile recliner. Pada proses pile recliner ini kedua bahan dicampurkan untuk menjadi satu, yaitu terak. Terus masuk ke pembuatan terak, itu proses pertama itu raw mill, itu penghancuran kembali bahan yang sudah tercampur agar lebih kecil lagi seperti debu. Selanjutnya masuk ke tahap preheater atau tahap pemanasan. Itu bahan sebelum masuk ke tahap kiln itu dipanaskan dulu. Setelah itu masuk ke tahap kiln, itu pada tahap ini terak disembur dengan serbuk batu bara yang mencapai 1400 derajat hingga 1500 derajat Celcius. Setelah di kiln atau dibakar disembur dengan batu bara itu masuk ke tahap cooler atau pendinginan. Pada tahap ini dilakukan secara bertahap menggunakan kipas-kipas itu hingga suhunya menjadi kisaran 90 hingga 100 derajat Celcius. Selanjutnya masuk ke tahap cold mill, itu tahap untuk menyalakan mesin kiln ketika mesin kiln mati dengan cara menyembur serbuk batu bara. Setelah itu masuk ke tahap electrostatic precipitator. Pada tahap ini itu menahan terak atau klinker ini dengan medan magnet agar tidak mudah terhembus angin. Setelah itu masuk ke tahap finish mill. Pada tahap finish mill ini tahap pencampuran terak dengan bahan-bahan tertentu agar menjadi terbagi beberapa jenis semen sesuai ketentuan. Setelah itu masuk ke tahap terakhir, yaitu tahap packing atau pengemasan. Selanjutnya, kecelakaan akibat kerja akan dijelaskan oleh Raka. Selanjutnya ada kecelakaan akibat kerja. Jadi kecelakaan akibat kerja itu terdapat beberapa definisi dari Depnaker, Sumaur, dan juga UU RI nomor 3 tahun 1992. Yang pertama menurut Depnaker, kecelakaan ini merupakan suatu kejadian yang tidak direncanakan yang menimbulkan kerugian pada manusia, harta benda, akibatnya kontak dengan sumber energi yang melebihi ambang batas tubuh atau struktur. Yang kedua, menurut Sumaur tahun 1995, kecelakaan adalah kejadian tidak terduga dan tidak diharapkan. Kemudian menurut UU RI nomor 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja, kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Demikian pula
kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang wajar dilalui. Untuk klasifikasinya sendiri, itu ada 4 menurut jenis kecelakaan akibat kerja. Contohnya seperti terjatuh, tertimpa benda jatuh, tertumbuk, dan terjepit. Yang kedua, menurut penyebab kecelakaan akibat kerja, seperti alat angkut, alat angkat, bahan-bahan atau zat radiasi, lingkungan kerja, dan peralatan lain, misalnya instalasi dan alat-alat listrik. Yang ketiga, menurut sifat luka dan kelainan, seperti patah tulang, dislokasi, luka-luka lain, memar, dan luka bakar. Yang keempat, menurut letak kelainan atau luka pada tubuh, seperti kepala, leher, badan, anggota atas, anggota bawah, kelainan umum, dan letak lain yang tidak termasuk dalam klasifikasi tersebut. Kemudian hubungan antara karakteristik pekerja dengan kecelakaan kerja. Yang pertama, hubungan antara umur dengan kecelakaan kerja. Jadi umur ini berpengaruh dalam usia, dalam bekerja, dan kecelakaan kerja. Di PT Indosemen ini, pekerja yang memiliki umur di bawah 29 tahun memiliki resiko lebih tinggi dari pekerja yang memiliki umur di atas 29 tahun. Kemudian yang kedua, hubungan antara masa kerja dengan kecelakaan kerja. Di PT Indosemen ini, pekerja yang memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun memiliki kecelakaan kerja resikonya lebih kecil karena lebih berpengalaman dibanding pekerja yang masih memiliki masa kerja di bawah 10 tahun. Yang ketiga, shift kerja. Di PT Indosemen sendiri, shift kerja malam lebih banyak memiliki resiko kecelakaan karena berpengaruh terhadap perilaku pekerja. Dan yang terakhir, hubungan antara kebisingan dengan kecelakaan kerja. Untuk kebisingan itu sendiri, di PT Indosemen ini bukan merupakan faktor resiko kecelakaan kerja. Selanjutnya, penanggulangan kecelakaan akibat kerja itu dibagi dua, yaitu mencegah kecelakaan kerja menurut Sumakmur dan juga menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Menurut Sumakmur sendiri terdiri dari beberapa penjabaran, yaitu yang pertama ada peraturan perundangan, standarisasi, pengawasan, riset medis, komunikasi, pendidikan, penelitian statistik, asuransi, dan juga latihan dan pengarahan. Untuk menurut UU nomor 1 tahun 1970 sendiri, di sini ada 6 pembagian. Yang pertama ada penanggulangan kebakaran, terus ada SIK dan SIKB itu. SIK dan SIKB itu surat izin apa ya namanya? Surat izin kerja dan juga surat izin keselamatan kerja. Terus yang ada pelayanan kesehatan, ada juga APD, alat perlindungan diri, ada penanganan darurat, dan juga ada P3K. Selanjutnya, yaitu penyakit akibat kerja. Ada beberapa faktor penyakit di tempat kerja, itu digolongkan menjadi 5. Yang pertama itu ada golongan fisik, yaitu ya seperti kita tahulah sentuhan-sentuhan fisik itu yang bersentuhan langsung dengan tubuh. Terus itu ada golongan kimia, yaitu golongan yang disebabkan juga dengan faktor kimia seperti obat-obatan atau mungkin seperti bahan-bahan zat-zat lain gitu. Terus ada juga golongan biologi. Golongan biologi ini seperti faktor mungkin makhluk hidup, makhluk seperti binatang atau mungkin antar sesama manusia. Terus juga ada golongan fisiologi. Golongan fisiologi sendiri itu
seperti desain tempat kerja, posisi kerja tidak baik, dan juga alat kerja yang tidak sesuai. Setelah itu ada juga golongan psikososial. Psikososial itu seperti golongan psikis, seperti stres mental, beban kerja, dan tuntutan bekerja. Kurang lebih seperti itu. Kemudian penanggulangan penyakit akibat kerja. Faktor yang mempengaruhi dalam penanggulangan penyakit akibat kerja ini ada 4, yaitu panas, debu, kebisingan, dan lingkungan. Panas, jadi panas ini dapat menyebabkan tenaga kerja menderita dehidrasi akibat mengalami kelelahan bekerja yang berlebihan. Untuk debu sendiri, kadar debu di tempat kerja ini maksimal adalah 10 mg per mili kubik. Di lingkungan pabrik, kadar debunya ini masih di bawah NAB atau Kepmenaker RI. Untuk kebisingan sendiri, yang diperbolehkan di tempat kerja adalah 85 desibel. Untuk yang terakhir, lingkungan. Jadi pengelolaan lingkungan di PT Indosemen ini telah dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri KLH nomor 2 garis miring MEN garis miring 1998 tentang penetapan baku mutu dan lingkungan. Selanjutnya, analisis risiko. Jadi, hal yang dapat dilakukan untuk meminimalisir risiko, yaitu yang pertama, pentingnya meningkatkan kedisiplinan dalam penggunaan APD. Yang kedua, melakukan pengecekan alat-alat penunjang K3. Yang ketiga, menambah jumlah pekerja. Dan yang keempat, memberikan rambu bahaya pada daerah yang rawan. Jadi, seperti pada gambar ini, terdapat rambu bahaya pada daerah rawan, dilarang masuk untuk orang yang tidak berkepentingan, dan juga para pekerja yang sedang mengecek semen ini memiliki alat-alat perlindungan diri untuk meminimalisasi resiko dari kecelakaan kerja itu sendiri. Kemudian pengendalian resiko. Untuk pengendalian resiko sendiri, yang pertama itu ada eliminasi. Seperti namanya, eliminasi itu adalah pengendalian resiko K3 untuk menghilangkan suatu bahaya. Misalnya saja ketika di tempat kerja kita melihat ada oli tumpah, maka sesegera mungkin kita harus menghilangkan sumber bahaya ini. Yang kedua, substitusi. Jadi substitusi ini adalah metode pengendalian resiko yang berfokus pada penggantian suatu alat atau mesin. Contohnya saja itu pada mesin diesel terdapat kebisingan tinggi, maka sebaiknya mengganti mesin tersebut dengan mesin yang memiliki suara lebih kecil agar tidak menimbulkan bahaya. Yang ketiga itu ada engineering control atau pengendalian teknik. Jadi ini adalah proses pengendalian risiko dengan merekayasa suatu alat atau bahan dengan tujuan mengendalikan bahayanya. Contoh kasusnya ini saat di tempat kerja mesin diesel memiliki suara bising. Akan tetapi kita tidak bisa menggantinya dengan yang lain, maka kita harus memodifikasi sedemikian rupa agar suara itu tidak keluar secara berlebihan. Yang ketiga itu adalah administrasi atau pengendalian administratif. Jadi langkah ini terkait dengan proses non-teknis dalam suatu pekerjaan dengan tujuan menghilangkan bahayanya. Contoh kasusnya itu adalah apabila di tempat kerja ada mesin diesel yang mengeluarkan kebisingan berlebih dan sudah tidak bisa direkayasa secara teknis, maka langkah yang harus dilakukan adalah pembatasan jam kerja, pembuatan prosedur, pemasangan tanda bahaya, dan lain sebagainya. Jadi dengan tujuan pekerja ini tidak berlebihan tetap terpapar kebisingan. Yang kelima itu adalah APD, alat perlindungan diri atau APD. Jadi ini adalah hierarki pengendalian risiko terakhir dalam K3. Pengendalian ini banyak digunakan karena sederhana dan murah. Jadi APD ini tidak menghilangkan sumber bahaya sehingga proteksi yang diberikan tergantung dari individu masing-masing pekerja. Contoh APD itu seperti helm, safety gloves, dan lainnya.
Baik, untuk yang terakhir di sini ada kita masuk bagian kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan sendiri, kesimpulan yang kita dapat itu upaya pencegahan dan pengendalian kecelakaan kerja di PT Indosemen Tbk disusun adalah dalam program pencegahan kecelakaan kerja. Program tersebut yaitu identifikasi dan penilaian dampak kegiatan atau IPDK, melaksanakan safety inspection atau unsafe action and unsafe condition, melakukan safety talk internal dan kontraktor, rekondisi dan melengkapi rambu norma K3, pelatihan K3, pengolahan dan penyediaan APD, melakukan penilaian implementasi 5R, kegiatan pengamanan peralatan atau lockout and takeout, dan sertifikasi peralatan pabrik. Untuk saran sendiri, di sini kita bagi menjadi 3, yaitu saran bagi perusahaan, saran bagi pekerja, dan juga saran bagi penelitian ke depannya. Saran bagi perusahaan sendiri, mungkin di sini yang pertama itu mengadakan safety talk untuk mengingatkan lagi kepada pekerja tentang pelaksanaan kerja yang aman sebelum bekerja. Yang kedua, mengatur jam kerja sesuai dengan jam kerja yang lebih baik dan mengatur waktu istirahat pekerja. Yang ketiga, perusahaan disarankan membuat program reward and punishment pada pekerja agar pekerja lebih termotivasi melakukan komunikasi yang baik antara grup shift. Terus saran bagi pekerja itu yang pertama mungkin pekerja harus bisa lebih disiplin dan berhati-hati dalam bekerja meski tanpa pengawasan. Yang kedua, melaksanakan pekerjaan sesuai prosedur. Yang ketiga, memasang kebijakan perusahaan tentang K3 di tempat-tempat yang strategis agar pekerja maupun tamu mampu dapat membaca kebijakan tersebut. Terus yang terakhir itu saran bagi penelitian selanjutnya. Di sini kita dapat penelitian selanjutnya diharapkan mengikut sertakan variabel-variabel lain yang diduga berhubungan dengan kecelakaan yang tidak dapat diteliti pada penelitian ini. Dan data pengukuran kebisingan harus sesuai dengan waktu kejadian kecelakaan agar tidak mempengaruhi hasil analisis. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.